Tentang gugatan non prestasi ya, baru 2 kali ketemu dengan klien kita, Dr. Reza dan Dr. Mufid. Terhadap gugatan non prestasi ini sebenarnya klien kita ini tidak ada masalah. Bahkan klien kita ketika menghadapi ini berulang kali mengajak, "Bang, kapan kita liburan ke Bangkok?" gitu. Ini semua loh. Jadi apa ya, kita sampaikan ini masalah non prestasi dan sebagainya, justru klien kita itu membicarakan liburan ke Bangkok gitu. Kenapa? Karena klien kita merasa bahwa ini nggak ada apa-apa gitu loh. Yang dia alami inilah bukti adalah pemerasan seperti itu. Jadi dia nggak ada masalah. Tenang-tenang aja kok, ini lagi mau ke Bangkok kami. Santai ya. Bisa dibilang tidak digubris, malah santai-santai saja, Pak. Oh, bukan tidak digubris, buktinya kita hadir di persidangan. Maksudnya dari Kita secara hukum tetap harus hadir. maksudnya dari RG sendiri, Pak, Ibu RG sendiri tidak, ibaratnya tidak ya, santai. Tapi dia kasih kuasa ke kita Ya. untuk melayani ini, itu aja. Tapi abang ngasih tahu atau tahu akan ada sidang tadi ini? Tahu, rilis panggilan kan ke beliau, lalu kemudian beliau sampaikan ke kita, lalu memberikan kuasa kepada kita, lalu pada saat kita berbicara berdiskusi dengan beliau, yang paling banyak masalah kita liburan kapan gitu loh. Artinya secara psikologis ya, beliau ini santai karena beliau tahu tidak ada perbuatan manifestasi terhadap itu saja. Apa? Soalnya ini kan saat ini kan masih dalam masa penahanan, kan masa penahanan itu ada batasnya. Nah, tapi apa dia mengajukan gugatan non prestasi, sedangkan ini aja belum selesai, yang di Polda Pidana belum selesai. Apa seperti apa? Secara ketentuannya, setiap warga negara kan berhak untuk mengajukan gugatan. Soal nanti kemudian ini dia bisa membuktikan ya. Jadi ada hukum itu, authority incumbent probatio ya. Artinya biarkan dia melakukan pembuktian nantinya. Tetapi kalau misalkan dipertanyakan apakah ini apa tadi jangan tidak gitu ya? Belum selesai kan itu, kecuali kan kalau misalnya ini sudah ditutup kasusnya dan dia bebas demi hukum. Ya saya pikir seperti yang dikatakan senior saya tadi, ini modus ya tuh. Coba silakan tuh. Ini kembali lagi, ini modus. Karena berpikirnya bahwa kalau jika masuk ke data maka pidananya ditunda. Kan itu sebenarnya modusnya. Gampang kok kita, apalagi dikaitkan dengan tutup gugat Kapolri, tutup gugat Jaksa Agung. Kan ini, modus saja itu. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Kita tetap layani sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Masuk akal nggak sih dengan gugatan imaterial sebesar 100 miliar itu? Hah? Gugatan imaterial 100 miliar. Ini kalau gugatan 100 miliar itu, ya kan kita digugat 4 miliar untuk membayar biaya. Sesuai katanya, ada kesepakatan, ada perjanjian katanya. Nah, kalaupun ada yang 100 miliar, karena dia ditahan. Siapa sih yang menahan dia? Yang menahannya itu Polda Metro Jaya, polisi untuk perpanjang intelijen sama jaksa. Makanya Kapolri digugat sebagai tutup gugat dan Kapolri tutup gugat. Ya silahkan minta ke sana, atau nanti kami juga sebagai kami cuma audiensi kepada Kapolri maupun Kejaksaan Agung. Ya kalau bisa kami usulkan supaya mereka bagi 2 lah hasilnya nanti. 100 M ini 50 M tadi. Komisi. Berarti salah alamat ya kalau ke RG. Yang digugat RG kan yang itu berarti bisa dikatakan salah alamat. Ya makanya kita juga nggak tahu ini apa Islam itu untuk apa sih, katanya tiba ditahan. Jadi perlu kami jelaskan juga bahwa gugatan itu memang kalau biasanya PMA biasanya ada ganti rugi karena dampak jika dia ditahan atau dampak akibat kasus ini dia mengalami kerugian itu bisa, contoh tadi katakanlah dia bisa dibebaskan oleh pengadilan, dibebaskan, dia bisa gugat PMA. Tapi kalau masalah uang prestasi itu biasanya perjanjian pinjam meminjam, utang piutang. Kalaupun tidak dibayar biasanya dikenakan denda, bunga. Tidak ada kan kerugiannya. Itu yang banyak salah bahwa dengan 3,4 M itu disita menjadi barang bukti, bukan kembalikan kepada Keterangan pidana. klien kami. Jadi barang bukti oleh pihak penyidik itu jadi barang bukti. Nanti itu akan dilanjutkan ke pengadilan. Kalau P21 akan diserahkan itu semua. Jadi kalaupun kami nanti mengambil alih itu lagi,
ya kami lakukan, jika terbukti nanti bahwa ini dihukum, ya kami melakukan PMH. Yang kami gugat bukan hanya 4M, dampaknya ini juga kami akan gugat. Jadi jelas, Bu, yang dimaksud PMH itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau jika terbukti sudah, kami gugat plus ganti kerugian. Beda dengan saat ini sidang kita tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, uang prestasi itu biasanya hukumannya cuma denda, nggak ada ganti kerugian. Itu pemahaman supaya paham kita bahwa uang prestasi itu biasanya, katakanlah saya punya utang kepada Mbak ini, kata utang saya 10 juta. Setelah dijanjikan tidak saya selesaikan, berarti digugurlah ke pengadilan plus bunganya yang dikenakan. Jadi kalau uang prestasi itu biasanya itu hanya masalah denda bunga. itu artinya dianggap pengadilan aja apa kayak gimana? Ya ambil lagi, minta aja ke polisi, ke Kapolri sama ke Jaksa Agung. Kan jinahan bukan ganti. Kami kan cuma melaporkan. Ada 2 alat bukti kata penyidik, sudah lengkap. Oke. Tingkatkan ke penetapan tersangka, sudah dong. Kami cuma sampai sana. Selanjutnya silakan penyidik menahan, penyidik yang bertanggung jawab. Kalau penyidik menahan dan sehingga kejaksaan untuk perpanjangannya, berarti bagi 2 dong, Jaksa Agung sama Kapolri bagi 2 biaya 50M, 50M. Enak kan, jelaskan. Kami kalaupun nanti menang, paling kami 4M-nya. Kalau mereka menang ya? Kalaupun mereka menang, kalau itu, tapi impossible juga gitu. Lanjut kan? Yang mudah-mudahan. Serius nggak? Soalnya kan awalnya kasusnya 4 miliar, tapi kenapa akhirnya cuma di 3,4 miliar dan jadi barang kita itu sendiri? Oh, itu tugas penyidik. Kita nggak bisa masuk ke sana kita. Itu wewenang penyidik mau melakukan penyitaan. Mungkin yang ada itu 3,4 dan kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti klien kami memberikan 4M. Memberikan 4M. Sisa 400 miliar dapat mana? 6 atau 4? 3,600 juta. 600. Ya itu nggak tahu kita. Itu tugas penyidik. Kami sudah buat LP, sudah penetapan tersangka, tinggal kami berdoakan semoga cepat LP21 ini. Supaya gonjang-ganjing ini selesai. Karena terlalu banyak yang berkomentar. Kadang-kadang yang tidak memahami masalahnya. Hanya menurut kacamata dia dan katanya. Sehingga ini akan menjadi gonjang-ganjing cukup lama. Ya sudahlah, kami baru secepatnya ini bisa LP21 dan jelas ini kasusnya supaya digelar di pengadilan, supaya kelihatan benar atau tidak sih ini pembahasannya. Itu aja. Apakah sebisa 2 Juli nanti belum ada P21 dari abang-abang? Kami hanya melakukan pada penyidik. Kalau memang sampai 2 Juni nanti belum juga P21, serahkan sama penyidik. Penyidik yang mau dipanjang lagi izin pengadilan, monggo. Tidak dipanjang juga, ya harus penyidik. Kami hanya menjalankan tugas kami, melaporkan sudah. Kalaupun ada yang tidak sesuai, sesuai dengan harapan adinda kami Julianus, supaya ini perkara khusus di Mabes. Ada apa sebenarnya? Supaya kita buka. Sesuai dengan tadi perumpamaannya yang paling ayam. Ini merencanakan ini kemana? Kan itu yang mau kita ambil. Sudah kita ajukan, tapi keputusan kepada bapak-bapak petinggi di Mabes Polri belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Belum. Berarti lagi-lagi belum ada respon lagi Bang kayak kemarin. Mantap. Cukup. Jadi Ya, Ustaz Ji. Nggak, tadi malam ini jujur itu ada.